api terbesar di dunia, Mauna Loa di Hawaii, meletus pada hari Senin kemarin 28 November 2022 waktu setempat. Dan ini untuk pertama kalinya gunung api terbesar di dunia ini meletus sejak tahun 1984. Lava cair terlihat mengalir dari puncak gunung, sementara kepulan abu membubung tinggi hingga menutupi area sekitar. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan erupsi di Taman Nasional Gunung Api Hawaii ini tidak mengancam masyarakat, walaupun lavanya terlihat banget mengalir ke satu arah. Walaupun seperti itu, tapi tetap ya menghimbau warga agar waspada dan memantau informasi lebih lanjutnya. Para ahli memperingatkan angin dapat membawa gas vulkanik dan Pellets hair ke area bawah. Pellets hair ini merupakan sebutan untuk butiran halus yang terbentuk ketika lava membeku dengan cepat di udara. Mauna Loa sendiri sudah erupsi 33 kali sejak tahun 1843. Terakhir kali Mauna Loa erupsi pada tahun 1984. Dan selama 22 hari nih, Mauna Loa terus memproduksi lava yang mencapai sekitar 7 km ke high low. Serem juga sih ya. Memang bener-bener nih gunung api terbesar di dunia meletus. Wah, serem sih sebenarnya. Tapi di satu sisi tuh pemandangannya tuh kalau kita lihat ciptaan Tuhan tuh memang luar biasa banget. Ketua Piala Dunia 2022 Qatar yaitu Hassan Al-Thawadi mengakui sekitar 400 sampai dengan 500 buruh migran meninggal dunia saat membangun proyek-proyek infrastruktur terkait dengan Piala Dunia ini. Isu kematian para buruh ini menjadi sorotan setelah The Guardian merilis laporan dugaan 6.500 buruh meninggal usai Qatar ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan selama mempersiapkan Piala Dunia ini, Qatar itu membangun 7 stadion, hotel, dan memperluas bandara negara, jaringan kereta api, serta jalan raya. Ya seperti yang kita lihat lah, pokoknya benar-benar persiapannya tuh maksimal banget. Dan kita lihat juga stadion-stadionnya tuh megah-megah semua. Pemerintah Qatar juga selalu mengaburkan kabar kematian buruh ini. Awal November kemarin, seorang pejabat mengatakan kepada CNN bahwa memang ada puluhan kematian buruh yang membangun stadion Piala Dunia. Namun hanya 3 diantaranya yang terkait dengan pekerjaan mereka membangun stadion Piala Dunia. Sementara 37 kematian lainnya ini tidak berkaitan dengan pekerjaan para buruh. Jumlah ini lalu ditegaskan kembali oleh juru bicara Komite Tertinggi Qatar untuk Pengiriman dan Peninggalan atau SC. Ia menegaskan bahwa berdasarkan data statistik nasional, keseluruhan kematian buruh terkait dengan pekerjaan ini mencapai 414 pada periode 2014 hingga 2020. Dan itu pun juga dari semua sektor ya, bukan hanya dari Piala Dunianya saja. Angka ini berbeda jauh dari laporan The Guardian yang mengungkapkan bahwa 6.500 pekerja migran asal Asia Selatan meninggal di Qatar sejak Qatar ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2010. Penetapan itu kan 2010. Terus kira-kira apa sih penyebabnya para buruh ini pada meninggal? Nah, para buruh ini umumnya meninggal karena terlibat pekerjaan berupah rendah dan berbahaya, termasuk bekerja di tengah suhu yang sangat panas. Namun CNN sendiri belum dapat memverifikasi laporan kematian ini dan juga belum dapat memastikan kematian itu berkaitan dengan proyek infrastruktur Piala Dunia atau tidak. Al-Thawadi sendiri tahun lalu juga sudah membantah laporan The Guardian itu, dan ia mengatakan bahwa angka itu semata-mata judul sensasional yang menyesatkan dan tidak memiliki konteks atau nggak ada buktinya begitu. Dan sementara itu, seorang pejabat pemerintah Qatar mengatakan kepada CNN bulan lalu bahwa angka 6.500 sebenarnya berasal dari jumlah semua kematian pekerja asing di negara itu selama periode 10 tahun, tapi dikaitkan dengan Piala Dunia begitu. Jadi kan rentang tahun dari 2010 terus ke 2022 itu kan jauh banget ya Rocklovers, dan di rentang waktu itu pastinya ada juga kematian-kematian para buruh-buruh yang bekerja di Qatar meninggal, tapi belum tentu juga meninggalnya itu karena terkait dengan infrastruktur untuk persiapan Piala Dunia. Dan masih berkaitan dengan Piala Dunia, warga Iran yang menonton Piala Dunia ini terbelah antara pendukung tim nasional dan pembela demonstrasi di kampung halaman mereka. Selama Piala Dunia, para warga ini kerap banget terlibat cekcok. Keributan memuncak menjelang laga timnas Iran melawan Amerika Serikat di Piala Dunia Qatar di hari Selasa kemarin. Tadi malam jadinya ya. Para pendukung demo nggak mau mendukung timnas. Mereka menganggap rezim memanfaatkan timnas untuk memperbaiki citra di tengah gelombang demonstrasi
di Iran. Di sisi lain nih, para pendukung timnas menganggap kalau warga Iran tuh seharusnya ya dukung perjuangan para pemain sepak bola dong di Piala Dunia. Dan sebelum pertandingan dimulai pada hari Selasa kemarin, kedua kubu warga Iran ini sudah panas banget ya. Dua warga Iran yang pakai kaos dengan slogan protes berulang kali diganggu ketika diwawancarai oleh jurnalis Associated Press. Salah satu yang diwawancarai adalah Maryam. Maryam ini sempat ditampar sangat keras oleh seorang pria Iran dan petugas pun langsung melerai mereka, tapi nggak nahan pria yang menampar tersebut. Lalu ada juga nih seorang pria lain meniup vuvuzela untuk mengganggu wawancara itu, dan salah satu pria berteriak dalam bahasa Farsi, "Mengapa kalian menganggap Iran tidak baik?" Jadi ya nggak peduli nih, Maryam tetap aja lanjutin wawancaranya. Oh, ada subsidi lagi guys. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan berencana mensubsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan. Hal ini dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat memiliki mobil dan motor listrik. Karena menurut beliau saat ini pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar 6,5 juta rupiah per pembelian sepeda motor listrik. Ayo, ini udah disubsidi, mau nggak beli? Dan skema subsidi serupa juga sedang disiapkan untuk pembelian mobil listrik. Karena Indonesia sendiri memiliki target setidaknya 1,2 juta kepemilikan motor listrik pada 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memiliki target sebanyak 35.000 unit. Wow, semoga sih untuk targetnya tercapai. Yang pasti sih segala persiapannya juga harus dengan matang juga. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.